Gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Sehat lahir maupun batinnya, sehat jiwa raga gitu ya. Insya Allah kalau pikiran kita sehat ya, nanti kita bahagia, dampaknya kepada tubuh kita juga akan sehat ya. Itu ya, intinya kita selalu bersyukur dan ya bersyukurlah, jangan terlalu banyak keinginan gitu kan, karena banyak yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, kita terhingga bahkan ya, itu tinggal kita syukuri, kita nikmati. Insya Allah kita akan bahagia lahir dan batin, sehat jiwanya maupun raga. Oke, itu ya untuk pembukaannya. Mudah-mudahan ya memang kita dalam keadaan sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang fluida. Mungkin ada di beberapa kalian yang sudah pernah dengar tentang fluida ini ya, di konten sebelumnya juga sudah saya Bapak bahas ya, ada sedikit tentang fluida. Nah, untuk kesempatan kali ini, untuk konten kali ini kita akan membahasnya secara khusus, apa itu fluida gitu ya. Secara umum ya, secara garis besar dulu ya, di SMP juga sudah, bahwa benda atau zat di alam ini terbagi ke dalam 3 bagian. Ada zat padat, ada zat cair, dan ada zat gas. Nah, ketiga zat tersebut ada yang dapat mengalir dan ada yang tidak dapat mengalir. Nah, yang dapat mengalir itulah namanya fluida. Nah, yang tidak dapat mengalir tentu saja bukan fluida. Jadi fluida adalah zat di alam ini yang dapat mengalir ya. Nah, dari ketiga zat tadi, dari zat padat, dari zat cair dan zat gas, yang dapat mengalir adalah zat cair dan zat gas. Jadi bisa dikatakan fluida itu adalah zat cair dan zat gas, karena zat cair dan zat gas itu zat yang dapat mengalir. Kalau zat padat kan tidak dapat mengalir ya. Ya, mana ada batu itu mengalir kan, kayu mengalir, ya susah ya mengalirnya kalau zat padat. Pokoknya benda yang mudah mengalir atau benda yang dapat mengalir itulah fluida ya. Nah, yang termasuk fluida adalah zat cair dan zat gas ya. Karena zat yang dapat mengalir ya kedua zat tersebut ya. Zat cair dapat mengalir ya, seperti di sungai gitu, pokoknya di air keran gitu ya, PDAM, pokoknya air itu mengalir. Kemudian zat gas juga seperti udara mengalir juga ya, terjadinya angin, udara gitu ya. Itu menandakan bahwa zat gas itu mengalir ya. Kemudian pada saat kita memanaskan air, lama kelamaan setelah panas air itu hilang ya, dia mengalir ya, mencari tempat yang lebih dingin. Nah, mengalir itu ya, jadi mengalir itu ada, kenapa dia bisa mengalir nah gitu ya. Ya karena mungkin karena encer ya, atau tidak kental gitu ya. Kalau kental kan mengalir sih mengalir, tapi agak sulit ya. Makanya nanti di sini ada pembahasan fluida itu terbagi 2 ya. Memang fluida itu dapat mengalir, tapi ketika dia dihambat ya, misalkan disimpan di dalam suatu tempat, misalkan air ya biasanya mengalir di sungai gitu, kemudian kita ambil disimpan dalam ember gitu kan jadinya nggak mengalir. Nanti ada terbagi 2, ada fluida yang statis, ada fluida yang dinamis. Jadi walaupun fluida itu memang bisa mengalir, kalau dia disimpan dalam suatu wadah ya dia tidak akan mengalir, seperti air di ember kan diem gitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam fluida statis. Jadi nanti ada fluida statis, satunya lagi ada fluida dinamis. Yang statis itu fluida yang diam, tidak mengalir. Kemudian yang dinamis itu fluida yang dapat mengalir. Nah, fluida yang statis dan dinamis ini masing-masing ada pembahasannya nanti ya. Pokoknya juga sudah beberapa ada kontennya untuk fluida yang statis ya, seperti hukum Archimedes, hukum sebelum ini ya, karena hidrostatika kan ada kontennya ya, kalian lihat aja dulu ya di sana, lihat lagi gitu konten-konten tersebut. Nah, sekarang
Di konten kali ini ya kita hanya membahas tentang fluida. Sebenarnya fluida itu apa kan gitu. Sudah dijelaskan tadi ya sebelum ini kan beberapa detik ke belakang kita sudah membahasnya bahwa fluida itu terbagi dua. Ada yang fluida statis, ada yang fluida dinamis. Nah, kenapa fluida itu statis? Ya, salah satunya disimpan dalam wadah. Kemudian juga kenapa fluida itu sulit mengalir? Salah satunya karena adanya kekentalan ya. Semakin kental sebuah fluida itu akan semakin sulit dia mengalir. Nah, makanya nanti ada idealisme ini. Ada idealnya kenapa fluida itu bisa mengalir ya. Jadi ya, nanti ada pembahasan fluida ideal ya. Itu di materi fluida dinamis ya, fluida yang dinamis. Kenapa fluida itu mengalir sih? Harusnya mengalir itu bagaimana? Dia itu mengalir karena apa? Nah, gitu. Nah, itu nanti dibahas dalam fluida ideal. Oke ya. Bertele-tele bolak-balik gitu ya. Untuk lebih jelasnya marilah kita ikuti ilustrasi dan penjelasan berikut ini. Nah, ini dia beberapa penjelasan mengenai fluida ideal. Bahwa fluida ideal itu memiliki ciri-ciri, diantaranya adalah satu, merupakan merupakan aliran tunak ya. Artinya kecepatan aliran di suatu titik adalah tetap atau konstan ya. Jadi ketika air mengalir itu kan, air kan terdiri dari titik-titik air ya. Terdiri dari partikel-partikel air yang sangat banyak. Nah, pada satu tempat di satu titik air, ketika dia sedang mengalir, itu kecepatannya tidak berubah atau kecepatannya tetap. Atau lebih mudah pahamnya gini, kalau kita di jalanan banyak sekali motor ya, salah satu motor yang sedang berjalan itu, yang sedang melaju gitu, kecepatannya tetap. Nah, sama dengan air juga ya. Jadi ketika air sedang mengalir, itu terdiri dari titik-titik air. Nah, salah satu titik air itu bergerak melaju dengan kecepatan yang tidak berubah. Jadi kecepatannya konstan. Keadaan yang seperti itu bisa dikatakan fluidanya fluida ideal. Gitu. Jadi kecepatan aliran di satu titik air, ada di satu titik tempat itu tidak berubah. Kalau di tempat titik lain itu berbeda kecepatan ya nggak apa-apa ya. Jadi titik-titik air itu kan banyak di satu aliran air itu terdiri dari partikel-partikel air gitu kan banyak. Jadi di satu titik tempat itu tidak berubah. Walaupun di titik tempat yang lain itu kecepatannya berbeda. Asalkan di satu titiknya tidak berubah. Maka di situ bisa dikatakan bahwa fluida tersebut adalah merupakan fluida yang ideal. Kadang-kadang kalau di aliran sungai itu, aliran air yang paling atas itu berbeda kecepatannya dengan aliran air yang ada di bawah. Nah, aliran air yang paling atas itu biasanya lebih cepat daripada aliran air yang di bawah. Jadi di setiap titik air di dalam satu aliran air itu bisa berbeda kecepatannya. Nah, asalkan aliran air yang di atas itu tetap kecepatannya, dan kemudian aliran air yang di bawah juga tetap kecepatannya, itu bisa dikatakan bahwa aliran air tersebut atau fluida tersebut ada dalam keadaan yang sedang ideal gitu. Ya. Tapi kalau dalam satu titik itu aliran airnya berubah-ubah, nah itu bisa dikatakan ada sesuatu di sana ya. Bisa dikatakan fluida tersebut atau air tersebut sedang tidak ideal gitu. Nah ya, itu untuk poin yang pertama ya. Kemudian untuk poin yang kedua mengenai ciri-ciri dari fluida ideal itu adalah airnya merupakan aliran yang tidak termampatkan. Jadi itu mampet lah gitu.
Tidak termampatkan itu maksudnya ketika ada benda yang mengenai air tersebut tidak berubah volumenya, nah gitu, tetap gitu ya. Misalkan katindihan naon gitu nya, ya kita tekan pakai tangan kita atau pakai kaki kita, pakai benda apa, air tersebut ditekan, nah si air itu kembali lagi ke bentuk semula, tidak berubah, maka bisa dikatakan air tersebut atau fluida tersebut sedang ada dalam keadaan yang ideal gitu. Jadi tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan, nah gitu. Kemudian ciri yang ketiga adalah alirannya tidak kental ya. Jadi ya tentu saja kalau air itu mengental, nah, alirannya akan tersendat ya. Karena jarak antar partikel itu sangat dekat, sangat erat, sehingga sulit untuk mengalir. Nah, pada keadaan seperti itu, fluidanya berubah menjadi tidak ideal ya, karena sulit mengalir. Jadi intinya fluida ideal itu ya fluida yang mudah mengalir. Nah, gitu. Makanya di sini dikatakan fluida yang ideal adalah fluida yang alirannya tidak kental, yang encer, yang mudah mengalir. Nah, itu bisa dikatakan fluida sedang dalam keadaan yang ideal. Nah, kemudian untuk poin yang keempat, di sini dikatakan alirannya memiliki garis arus yang tidak bergolak. Ya. Artinya, tiap partikel fluida akan melewati titik lintasan yang sama dengan arah yang sama. Jadi, aliran sungai misalkan, aliran air itu kan, aliran sungai itu terdiri dari banyak titik-titik air ya. Jadi, terdiri dari partikel-partikel air. Nah, setiap partikel air itu memiliki lintasan sendiri. Nah, lintasan masing-masing itu tidak berubah, dia berada di lintasannya ya. Jadi masing-masing titik-titik air itu berada di lintasannya, tidak berubah di setiap keadaan ketika dia sedang mengalir. Maka fluida yang sedang dalam keadaan seperti itu bisa dikatakan fluidanya sedang ideal. Gitu. Jadi ciri fluida yang ideal yang keempat adalah alirannya memiliki garis arus yang tidak bergolak. Artinya satu titik air itu tidak berubah-ubah tempatnya. Dia selalu ada di sana aja ketika sedang bergerak. Nah, begitu. Jadi posisinya tetap ketika sedang mengalir. Nah, seperti itu bisa dikatakan bahwa fluida tersebut sedang dalam keadaan yang ideal. Nah, itulah beberapa ciri-ciri dari fluida ideal. Kalian bisa baca ini ya. Kalian bisa pahami dengan cara berpikir kalian sendiri ya. Dan itulah cara menjelaskan Bapak, yang mudah-mudahan konten ini atau video ini bisa membantu memahamkan kalian mengenai apa itu fluida ideal. Nah itu ya, mudah-mudahan bisa paham dengan mudah. Kalau misalkan ada yang kurang paham atau ada yang tidak setuju dengan pemaparan ini, boleh kalian japri lewat WA atau lewat Telegram, atau kalian komen di bawah video ini. Itu saja untuk kesempatan kali ini. Semoga kalian dimudahkan segala urusannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.